Selamat pagi anak-anak Miss kelas 1. Apa kabar? Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran 6 tentang rumahku. Disimak ya. Kita berdoa dana Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberi kami rumah. Tinggallah bersama kami dan berkatilah rumah kami. Amin. Dana Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita bernyanyi dulu ya. Shalom anakku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang rumahku. Rumah adalah tempat tinggal kita bersama keluarga. Fungsi rumah adalah tempat kita untuk berkumpul bersama keluarga, tempat berlindung dari panas, hujan, dan dari segala gangguan. Nah, anak-anak, itu adalah fungsi dari rumah. Nah, anak-anak yang tinggal bersama kita di rumah adalah ada ayah, ibu, abang, kakak, dan diri kita sendiri. Bagian-bagian rumah. Nah, bagian rumah yang pertama itu ada teras depan. Nih, perhatikan gambarnya ya. Nah, teras depan bisa menjadi tempat kita bermain bersama anak-anak ataupun bersama teman-teman kita. Yang kedua ada ruang tamu. Nah, perhatikan gambarnya. Ruang tamu itu tempat kita bersantai, tempat nonton TV, tempat berkumpul bersama keluarga, dan tempat untuk menerima tamu yang datang ke rumah kita. Berikutnya ada dapur. Nah, dapur itu berfungsi untuk tempat memasak, mencuci piring. Nah, biasanya kalau dapur itu adalah tempat memasak makanan-makanan yang sangat enak oleh mama. Nah, perhatikan ya gambarnya. Kita lanjut, ada ruang keluarga, itu fungsinya untuk bersantai bersama keluarga. Ada kamar tidur, fungsinya untuk tempat kita tidur dan tempat untuk beristirahat. Nah, makanya kita harus jaga rumah kita agar bersih supaya kita nyaman tinggal di dalam rumah kita masing-masing. Nah, anak-anak, sekarang kita dengar ya cerita dari Zakheus. Alkitab dengan judul Tuhan Yesus bertemu Zakheus. Dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 19 ayat 1-10. Di kota Yerikho, ada seorang yang kaya bernama Zakheus yang mempunyai badan pendek. Zakheus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi, Zakheus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Zakheus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Zakheus ingin melihat Tuhan Yesus, tapi tidak bisa karena badannya pendek.
Zakheus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Zakheus. Lalu Zakheus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung kenapa Tuhan Yesus mau bersama Zakheus, orang berdosa. Zakheus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat hafalan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dari kitab Lukas pasal 19 ayat 10. Mendengarkannya, kita akan lihat cara merawat rumah. Nah, caranya itu menyapu rumah, mengepel lantai rumah, membersihkan debu dan sarang laba-laba yang ada di rumah, merapikan tempat bermain, dan membuang sampah pada tempatnya. Kita akan belajar dari Mazmur 84 ayat 1-5. Bunyinya, alangkah menyenangkan tempat tinggal kediamanmu, ya Allah yang Maha Kuasa. Hatiku sangat merindukan rumahmu. Jiwa ragaku bersorak bagi Allah yang hidup. Bahkan burung pipit mendapat rumah dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang. Tempat mereka menaruh anaknya di dekat mezbahmu. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Rajaku dan Allahku. Sungguh bahagia orang yang tinggal di rumahmu dan menyanyikan pujian bagimu selama-lamanya. Nah, anak-anak, rumah Tuhan adalah gereja. Rumah Tuhan yang abadi adalah surga. Rumah Tuhan ada berkat dan ada damai sejahtera. Rumah yang bersih diberkati setiap keluarga di rumahnya. Keluarga yang rukun disenangi oleh Tuhan. Nah, anak-anak, rumah adalah tempat keluarga kita tinggal. Di dalam rumah, kita bisa berlindung dari terik matahari, dari hujan, dari berbagai gangguan. Rumah Tuhan di bumi adalah gereja. Rumah Tuhan yang abadi adalah surga. Rumah rangkumannya adalah tempat tinggal keluarga. Rumah memiliki bagian, ada ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga, dapur, dan lain-lain. Rumah harus kita rawat agar tetap bersih dan rapi. Yesus mengunjungi rumah Zakheus. Zakheus bertobat dari kesalahannya. Tuhan senang mengunjungi rumah kita. Aku bersyukur karena Tuhan mengunjungi rumah kita. Nah, anak-anak, kita harus menjaga dan merawat rumah kita. Kita lanjut pelajaran 7, saling menyayangi di keluarga. Nah, anak-anak, di rumah ada ayah, ibu, kakak, dan saya. Nah, setiap keluarga itu maka harus saling menyayangi di dalam rumah tersebut. Seperti itu ya. Keluarga inti yaitu ayah dan ibu beserta kakak dan saya. Itu yang dimaksud dengan keluarga inti yang tinggal di dalam rumah. Antara anggota keluarga harus saling mencintai dan saling menyayangi seperti pada gambar tersebut. Nah, itu adalah sebuah keluarga yang sangat rukun, damai, dan tentram. Nah, mereka saling berbagi kebahagiaan dan saling membantu antara satu sama yang lain. Anak-anak, cara untuk mengungkapkan rasa sayang kita terhadap keluarga karena telah menjaga mendidik kita, maka kita bisa merapikan tempat tidur, membersihkan rumah dengan menyapu lantai. Nah, itulah salah satu cara mengungkapkan rasa sayang kita terhadap keluarga kita, terhadap mama dan papa. Nah, selain itu bisa juga dengan membantu ibu mencuci piring di dapur, terus membersihkan halaman rumah. Nah, kalian pernah kan membantu ibu di rumah? Kalau pernah, berarti kalian sudah mengungkapkan rasa sayang kepada orang tua. Perintah supaya saling menyayangi, kamu bisa baca ya. Kitab sucinya Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Atau di buku cetak kamu juga ada, silahkan kamu baca.
Baik anak-anak, jadi setiap anggota keluarga kita dalam rumah itu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Seperti orang tua bertanggung jawab melindungi, mendidik, memberi nafkah untuk semua anggota keluarga. Nah, kamu sebagai anak bertanggung jawab untuk rajin belajar, membantu orang tua, dan tidak membantah perintah dari orang tua. Di dalam kitab suci Keluaran 20 ayat 12, Allah berfirman, "Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Nah, anak-anak, berarti dari kitab suci itu kita menghormati orang tua dengan cara taat melaksanakan nasihat mereka dan rajin melakukan perbuatan baik di tengah-tengah keluarga maupun di mana kita berada. Oke, sampai di sini ya. Sekarang mari kita berdoa menutup pelajaran kita hari ini. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Tuhan berkati dan tinggallah di dalam rumah kami. Kami puji Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu ya anak-anak minggu depan. Selamat pagi dan sampai jumpa.